Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab munakahat, submateri perceraian atau talak. Ini materi dalam pernikahan, yaitu talak. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah. Silakan dipimpin oleh ketua untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran agama, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kehadiran, saya akan mengabsen Abbas Riawan, Adi Sunata, Aid Ariansah, Ajeng, Aprialdi, Astrid, Kaisar, Cahya, Daviola, Dias, Dini, Febri, Gilang, Indah, Ishak, Jihan, Lailatul Mahmudah, Maria, Mehdi, Muhammad Rifai, Muhammad Fadil, Muhammad Lutfi, Putri, Rapli, Rajwa, Revinisa, Reza, Risa, Salwa, Siti, Triska, Zahra. Oke. Alhamdulillah ya, hadir semua 100% hadir. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pernikahan. Masih ingat pernikahan? Kita lanjutkan tentang talak. Talak adalah pengertiannya melepas ikatan lahir batin suami dan istri yang sah. Kalau pernikahan itu menyambungkan ikatan lahir batin antara laki-laki perempuan, kalau talak memutuskan ikatan lahir batin suami istri yang sah. Kemudian namun sebelum kita mengetahui apa sih dari materi talak ini, perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik harus mengerti pengertian talak, kemudian harus mengerti menganalisis talak dan mengevaluasi talak di dalam ketentuan pernikahan. Tadi saya katakan bahwa yang namanya talak itu adalah memutuskan hubungan antara suami istri dan dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian ucapan talak itu apa? Ucapan talak itu ada dua macam. Ada secara sareh atau jelas. Misalnya, saya talak kamu. Nah, itu jelas. Atau mulai saat ini kamu bukan lagi istriku. Itu talak secara jelas. Yang kedua, ucapan yang tidak jelas.
atau talak yang diucapkan secara kinayah. Misalnya, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Jadi enggak jelas, tapi kinayah, secara kinayah. Ini juga termasuk talak, ya, ucapan talak. Kemudian, apa sih penyebab talak? Penyebab terjadinya perceraian. Yang pertama adalah urusan keuangan, finansial. Ya, biasa kalau uangnya itu surut, sering terjadi konflik-konflik sehingga mengakibatkan perceraian. Yang kedua, kurangnya keintiman. Keintiman itu apa? Keharmonisan antara suami dan istri, kurang harmonis. Yang ketiga, adanya perselingkuhan. Ini jelas orang kalau ada di antara salah satunya yang selingkuh, ini sudah tak penyebab akan terjadinya talak. Yang keempat, terjadinya KDRT atau kekerasan. Nah, ini yang sekarang lagi marak, ya, artinya rumah tangga yang terjadi kekerasan itu penyebab terjadinya cerai. Kemudian syarat jatuhnya cerai atau jatuhnya talak, yaitu talak itu dijatuhkan oleh suami yang sah. Kemudian istri yang ditalak itu harus dalam keadaan suci. Suci itu tidak haid dan tidak dicampuri, tidak berhubungan suami istri. Terus syaratnya jatuhnya talak ada redaksi talak yang digunakan, misalnya ucapan tadi, baik secara kinayah atau secara soreh, ya jelas. Kemudian syarat suami istri dapat mengajukan perceraian. Jadi orang mengajukan perceraian itu bisa terjadi talak. Apa saja yang diajukan? Yang pertama, salah satu pihak melakukan zina atau mabuk atau melakukan judi. Nah, ini salah satu sebab suami atau istri mengajukan talak. Kemana? Ke pengadilan. Memang secara hukum negara, talak itu bisa sah kalau diajukan ke pengadilan. Tapi secara hukum agama tidak harus ke pengadilan. Walaupun tidak di pengadilan, langsung si suami mengutarakan kalimat talak, sudah sah. Tapi secara hukum negara itu tidak sah. Kalau secara hukum agama sah atau boleh. Kemudian yang kedua, syarat suami istri mengajukan talak adalah salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar, ya, tanpa izin. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak melakukan kekejaman, KDRT, ya. Yang keempat, suami melanggar sigot taklek. Nah, nanti kalian tahu sigot taklek itu apa? Nah, di sini nanti ada yang namanya sigot taklek. Ya. Sigot taklek itu isinya apa? Yang pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun secara berturut-turut. Nah, itu bisa diajukan talak pengadilan. Yang kedua, tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yaitu memberikan makan, kesehatan, terjaminnya kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Itu namanya lahir. Lalu nafkah batin, yaitu biasa suami istri, ya. Nah, itu nafkah batin, berhubungan dengan suami istri secara baik. Itu nafkah batin. Yang ketiga, taklek sigot itu menyakiti secara jasmani ataupun rohani kepada istri, menyakiti badan, jasmani. Kemudian yang keempat, membiarkan atau tidak peduli terhadap istri selama 6 bulan. Kalau dia tidak peduli secara
berturut-turut selama 6 bulan, maka itu boleh diajukan ke pengadilan. Ya. Kemudian syarat suami mengajukan talak yang ketiga, salah satu pihak melakukan kejahatan tadi saya katakan ya. Kemudian yang terakhir, salah satu pihak mengalami cacat badan dan mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Kalau salah satunya ada yang cacat, boleh diajukan. Ya, ini terjadinya talak. Oke, sampai di sini kalian supaya lebih hidup, nanti akan saya bagi 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu diskusikan materi yang tadi saya sampaikan sebagai prolog. Kalian diskusikan, lalu kalian tanya jawab, kemudian dari situ disimpulkan. Oke, saya bagi 4 kelompok. Kelompok 1 ini silakan masuk kelompok. Silakan kelompok 1, hasil diskusi kalian tanyakan ke narasumber. Silakan. Kami ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang talak atau perceraian di dalam pernikahan? Talak itu adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam. Bagaimana? Jelas. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2. Narasumbernya. Hasil diskusi kalian ditanyakan ke narasumber. Ya. Silakan ditanyakan diskusi kalian apa? Dari kelompok 2. Apa yang kamu ketahui tentang ucapan talak atau perceraian di dalam pernikahan? Ucapan talak ada 2. Yang pertama itu yang jelas atau syareh, saya telah talak kamu atau saya telah cerai kamu. Yang tidak jelas atau kinayah, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Paham? Oke, silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 dan narasumbernya untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Dari hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya. Kelompok 3. Narasumber. Ya, silakan hasil diskusi kalian. Sebutkan penyebab umum terjadinya talak. Jadi bisa penyebab talak itu adalah dari kekurangan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, sama kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Gimana? Cukup? Oke, Puan. Sekarang kelompok 4. Silakan hasil diskusi kalian untuk ditanyakan. Sebenarnya sebutkan syarat suami atau istri dapat mengajukan talak atau perceraian kepada pengadilan. Syarat suami istri dapat mengajukan perceraian itu yang pertama, salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, dan judi. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan sang pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Yang ketiganya, salah satu pihak melakukan kekejaman. Yang keempatnya, suami melanggar sifat taklid. Dan yang terakhir, salah satu pihak mengalami cacat badan. Puas? Oke, silakan untuk kembali. Kemudian dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan. Silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, mari. Simpulkan. Jadi kesimpulannya banyak permasalahan yang timbul akibat talak, yaitu kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya talak. Faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor yudiris atau yudiris dualisme hukum perceraian, dan masih banyaknya nikah siri. Yang terakhir faktor adat istiadat. Ya, sekian
kesimpulan dari saya, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya sudah disimpulkan oleh teman kalian. Oke, dari pertemuan kali ini, alhamdulillah pembahasan tentang talak sudah selesai. Saya dari guru agama Islam merasa bangga kalian bisa berdiskusi secara utuh dan paham. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih semangat lagi dalam pelajaran agama Islam. Namun sebelum pelajaran ini selesai, saya memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian membuat resume tentang pernikahan sampai terjadinya talak, dan nanti resume itu menjadi nilai keterampilan kalian. Oke, saya guru agama Islam SMA 45 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam